Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita masuk pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka pada kesempatan kajian di pagi ini kita kaji tentang amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah, dengan tujuan agar kita bisa melakukan amalan sesuai dengan kemampuan kita yang berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, setiap saat kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam, yang tiada sekutu baginya, dan dengan itulah aku diperintahkan, dan aku termasuk golongan orang-orang yang awal Islam, masuk Islam, atau termasuk golongan orang-orang muslimin. Juga dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku. 3 ayat ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya seluruh aktivitas kita adalah ibadah, harus diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan aktivitas yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karunia Allah pada manusia, pada kita semuanya, diberikan waktu-waktu tertentu yang ibadah di dalamnya mempunyai keistimewaan. Yani keistimewaan bila dibandingkan waktu-waktu yang lainnya, baik mengenai jam, mengenai hari, maupun mengenai bulan.
Ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Ya. Di antaranya adalah bulan puasa. Bulan yang istimewa. Lailatul Qadar, malam yang istimewa. Juga hari Jumat, baik mengenai harinya maupun ada waktu, yakni waktu antara setelah sholat asar sampai dengan waktu maghrib, itu adalah waktu yang istimewa, waktu yang ijabah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu antara azan dan iqamah itu juga waktu yang diistimewakan Allah, di mana Allah akan mengijabah doa antara azan dan iqamah. Termasuk pula yang akan kita bahas, yakni asrul awail min Dzulhijjah, 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, dan masih banyak lagi. Di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah ada keutamaan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yakni 10 awal bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah juga termasuk di dalamnya jihad fi sabilillah? Maksudnya, apakah jihad fi sabilillah tidak lebih besar daripada amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah? Maka Rasulullah bersabda menjawab, walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah. Artinya al-amalus salih fi ashril awail min Dzulhijjah itu lebih dicintai Allah daripada jihad fi sabilillah. Illa rajulun, kecuali seseorang, kharaja bi nafsihi, yang keluar untuk berjihad fi sabilillah dengan jiwanya, wa malihi, dan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai', kemudian tidak pulang dengan sesuatu apapun. Artinya apa? Kecuali orang yang meninggal wafat di dalam perang di jalan Allah. Jadi syahid al-ma'rakah, syahid di dalam peperangan, baru menandingi amal soleh di awal 10 awal bulan Dzulhijjah. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'dhamu indallah wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashr. Faksiru fihinna minat takbir wa tahlil wa tahmid. Rawahu Ahmad. Dari Abdullah
bin Amr, semoga Allah meridainya, bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, dan tidak ada hari-hari pula yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amal di dalamnya. Amal di dalamnya atau amal di hari-hari itu daripada hari-hari al-ashr, yakni 10 awal bulan Dzulhijjah. Fa'aksiru, maka perbanyaklah di dalam hari-hari tersebut, yakni 10 awal bulan Dzulhijjah, takbir, tahlil dan tahmid, ucapan takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, dan tahmid yakni alhamdulillah, atau yang lain misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dasar bahwa bulan Dzulhijjah ini bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja ibadah yang disyariatkan? Kalau melihat hadis-hadis tadi, maka ibadah secara umum, ibadah apapun yang diridhoi Allah, maka nilainya lebih tinggi. Apakah itu tadi takbir, tahmid, tahlil, tasbih, membaca Al-Quran, qiyamul lail, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, maupun berpuasa. Di dalam berpuasa ini yang disyariatkan bisa mulai tanggal 1 hari ini sampai dengan tanggal 9. Lalu bisa pula memperbanyak, tidak harus tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Seperti misalnya yang tidak Senin Kamis kemudian puasa Senin Kamis, itu juga namanya memperbanyak karena ada 2 Senin. Atau Daud, tidak ada masalah. Ini secara umum. Lalu yang secara khusus adalah Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kalau ada orang bertanya, mana yang benar 1 sampai 9 atau 9 saja? Maka jawabannya benar semua. Mana yang benar 8 dan 9 atau 9 saja? Kalau saya jawab benar semua, karena ayat hadisnya mengatakan puasa, mengatakan amal soleh, dan tidak dibatasi, pokoknya antara 1 sampai dengan 9. Asal jangan meyakini yang 8 itu adalah ada hadis khusus, tidak. Yang ada hadis khusus adalah yang 9. Ini hadis secara umum. Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumihi. Dari Abu Qatadah Al-Ansari, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasanya, yakni puasa sunnah. Qala fa'udiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Umar radhiyallahu an, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wa bi bai'atina bai'atan. Maka ketika itu Rasulullah SAW marah, dan lalu Umar mengatakan, radina billahi rabba, kami telah ridha Allah sebagai Tuhan kami,
Wabil islami dina, dan kami ridha Islam menjadi agama kami. Wabi Muhammadin rasulah, dan juga Nabi Muhammad sebagai rasul, dan juga dengan bai'ah kami. Faqala fasu'ila an siyamid dahri. Lalu Rasulullah ditanya tentang puasa sepanjang masa, puasa terus tidak pernah berbuka. Faqala la soma wala aftara. Yani la soma wala aftara, artinya tidak puasa dan tidak pula berbuka. Au ma soma wa ma aftara. Ya, ma soma wa ma aftara sama. Faqala fasu'ila an saumi yaumain wa iftar yaumin. Lalu Rasulullah ditanya tentang puasa 2 hari dan berbuka 1 hari. Qala wa man yutik dzalika, siapa yang mampu hal itu? Qala wa su'ila an saumin wa iftari yaumain. Qala laita annallaha qawwana lidzalika, semoga Allah menguatkan kita dalam hal itu. Qala wa su'ila an saumi yaumin wa iftari yaumin. Qala dzalika saumu akhi Daud alaihissalam. Itu adalah puasanya Nabi saudaraku Nabi Daud alaihissalam. Wa qala wa su'ila an saumi yaumail isnain. Qala dzaka yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'istu au unzila alayya fihi. Itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku diutus menjadi nabi, dan juga hari di mana diturunkan wahyu kepadaku. Qala faqala saumu salasatin min kulli syahrin wa ramadan ila ramadan saumu dahri. Qala wa su'ila an saumi yaumi arafah. Qala yukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah. Qala wa su'ila an saumi yaumi asyura. Faqala yukaffiru sanatil madiyah. Ya, ini di sini ada saumu arafah secara khusus. Jadi puasa sunnah itu yang pertama, tidak ada puasa sepanjang masa. Puasa terus sepanjang tahun itu tidak ada, tidak diperbolehkan. Karena dikuatkan pula dengan hadis yang lain di mana Rasulullah SAW ditanya tentang puasa sunnah, maka Rasulullah mengatakan puasa 3 hari setiap bulan, yakni yang disebut Yaumul Bid, itu sama dengan puasa sepanjang masa. Kenapa? Karena 1 hasanah dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau 3 hari berarti dikalikan 10 sama dengan 30. Kalau tiap bulan dilakukan berarti sama dengan sepanjang tahun dia berpuasa. Lalu kemudian orang itu menanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya masih bisa atau kuat lebih dari itu? Maka Rasulullah terus menjawab, puasa Senin dan Kamis. Lalu orang itu mengatakan, saya masih kuat lebih dari itu. Maka Rasulullah menjawab, puasalah puasa Daud, 1 hari berpuasa, kemudian 1 hari berbuka. Lalu orang itu bertanya lagi, saya masih kuat dari itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, puasa Senin dan Kamis. Kemudian lalu Rasulullah ditanya lagi, saya masih kuat lebih dari itu. Maka Rasulullah terus menjawab, puasalah puasa Daud, 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Jadi itu kalau mau puasa sunnah sepanjang tahun atau terus menerus, bisa dengan puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14 dan 15
karena ada hadis yang menentukan itu. Kemudian ingin tambah lagi puasa Senin Kamis. Wah, ingin lebih banyak lagi puasa Daud. Ketika orang itu menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya masih kuat lebih dari itu, lebih dari puasa Daud." Maka Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih baik daripada puasa Daud. Ya. Ini yang terus menerus. Adapun yang temporer diantaranya adalah puasa Arafah dan puasa Asyura. Yani puasa Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, di mana pada waktu itu umat atau orang-orang yang berhaji sedang wukuf di Arafah. Dan di antara pahalanya bisa menghapus dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang, tapi dosa-dosa kecil. Sementara dosa besarnya dihapus dengan taubatan nasuha, yang mestinya akan saya terangkan dosa-dosa besar itu apa saja, tapi saya pandang untuk hari ini lebih baik tentang hari raya haji ini atau puasa Arafah. Jadi puasa Arafah, kalau kita mau berpuasa tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, dasarnya adalah sifatnya umum. Ya. Hadis umum tadi yang menyatakan amal soleh. Lah puasa itu termasuk amal soleh. Kemudian kalau kita akan berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah, yakni Yaum Arafah, maka di antara dasarnya adalah hadis ini. Dan ada hadis lain lagi di mana Rasulullah mengatakan Allah di dalam Yaum Arafah memerdekakan hambanya dari neraka lebih banyak daripada di hari-hari yang lain, yakni tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ini bagi yang mampu. Di mana al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Dari umrah ke umrah berikutnya merupakan penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Tentunya tidak semua orang bisa berangkat haji. Bisa jadi tidak punya uang, bisa jadi tenaganya yang tidak mampu, sakit-sakitan, bisa jadi tidak ada kendaraan yang membawa ke sana, bisa jadi aturan negara yang tidak memperbolehkan, seperti bangsa Indonesia pada tahun ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya mengganti dengan yang lain yang bisa dilakukan, pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Salat Isyraq misalnya. Kemudian juga yang sudah saya sampaikan, salat berjamaah di masjid itu juga mendapatkan haji, pahala haji dan umrah sempurna. Salat duha sama dengan umrah yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu khawatir bagi orang yang tidak bisa beribadah haji dan umrah karena satu dan lain hal, yakni karena alasan-alasan yang diperbolehkan oleh syariat, maka bisa mengejarnya dengan amal-amal sebagai gantinya. Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Kemudian berikutnya yang bisa dilakukan, puasa insya Allah bisa melakukan semuanya. Minimalnya
adalah puasa Arafah. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan puasa Arafah. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah menyembelih binatang kurban. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Menyembelih binatang kurban karena Allah. Sesungguhnya orang-orang yang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Maksudnya terputus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terputus rahmatnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Abtar. Juga Nabi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan keleluasaan rizki, artinya mempunyai rizki yang lebih dari untuk kebutuhan sehari-hari, lalu dia itu tidak menyembelih binatang kurban, artinya tidak mau berkurban, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Rawahu Ahmad. Maksudnya musola di sini adalah musola Aid, yakni lapangan. Gampangnya jangan ikut sholat Aid bagi yang mampu. Maka ketika kita mampu, ya berupaya untuk menyembelih binatang kurban. Kadang-kadang terlupakan oleh kita. Misalnya orang untuk memenuhi hajat keinginannya, keinginan yang tidak primer, kadang-kadang yang tidak utama, bisa mengeluarkan uang 2 juta, 3 juta. Tapi untuk kurban berat. Banyak orang yang menabung untuk piknik, ya. Dan sekarang banyak menabung untuk piknik dengan alasan sambil ziarah kubur, bisa jadi sampai 1 juta, 2 juta habis. Dan bisa, padahal binatang kurban bisa 2 juta, ada yang harga 2 juta, ya, sudah memenuhi syarat. Ada yang 2 juta 300, mungkin ada juga yang di bawah 2 juta, meskipun cilik, tapi sudah memenuhi syarat. Karena itu cara berpikir kita supaya dirubah. Hal-hal yang sekunder, hal-hal yang tidak penting, ya jangan dipentingkan, diprioritaskan yang lebih penting. Kemudian binatang yang dipakai untuk berkurban berdasarkan hadis riwayat Muslim, ini bisa kita ambil, yakni onta itu minimal umur 5 tahun, sapi minimal 2 tahun, kambing minimal 1 bulan, kambing Jawa, domba 1 tahun, bukan 1 bulan ya, kambing Jawa 1 tahun, domba 6 bulan, domba jadah. Ini yang diperintahkan dari umur. Atau orang Jawa mengatakan bahwa wis pupak, wis tanggal giginya. Nah, tentunya kita tidak tahu apakah tanggal atau belum. Ya yang tahu penjualnya. Kita ora usah
ndeloi angel. Ya kalau mau melihat lebih bagus. Kalau dari sisi umur tidak bisa diketahui kira-kira. Sebab tidak ada tanggal lahirnya, tidak ada akte kelahiran kambing. Bagaimana mau ini umur piro? Ya. Tidak ada aktenya. Tidak ada surat keterangan lahir. Karena itu ya mengikuti yang diceritakan oleh penjual kambing. Kalau penjualnya ngapusi ya dia yang dosa ya. Kita sudah berupaya. Lalu kemudian juga kambingnya itu tidak cacat. Berdasarkan hadis Sunanun Nasa'i. Tidak cacat, tidak kering, tidak kurus. Nah, kemudian cacat itu ada 3 macam. Cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban. Ada 4. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Kalau buta sebelah saja tidak boleh, buta kedua-duanya ya lebih tidak boleh. Jika butanya belum jelas, artinya orang melihatnya menilai belum buta. Meskipun pada hakikatnya kambing tersebut satu matanya tidak berfungsi, maka boleh dikorbankan. Ini isik mentolong, isik bergerak tapi tidak melihat itu. Demikian pula hewan yang rabun senja. Kalau sore orang delok mulai sore senja. Ulama mazhab Syafi'i menegaskan hewan yang rabun boleh digunakan untuk kurban karena bukan termasuk hewan yang buta sebelah matanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi rabun misalnya. Sakit dan jelas sekali sakitnya. Tetapi jika sakitnya belum jelas, misalnya hewan tersebut kelihatannya masih sehat, maka boleh digunakan kurban. Sering kita mendengar berita ada kambing atau kerbau disembelih, kemudian setelah dibuka perutnya, di dalam kantung makanannya banyak cacingnya. Itu kan berarti sakit. Atau ketika dilihat di dalam hatinya ada bintik-bintiknya, sakit. Maka hakikatnya kalau dia mau mengganti lebih baik. Tapi kalau tidak mengganti ya sah-sah saja. Meskipun menurut ilmu kesehatan barangkali tidak boleh dimakan dagingnya. Akan tetapi ibadahnya sudah sah karena tadinya tidak kelihatan sakit. Pincang dan tampak jelas pincangnya. Artinya pincang dan tidak bisa berjalan normal. Akan tetapi jika baru kelihatan pincang namun bisa berjalan dengan baik, maka boleh dijadikan hewan kurban. Misalnya diturunkan dari truk atau dari mobil, terkilir kaki kambing itu atau sapi tadi, terkilir lalu pincang, maka itu sah-sah saja karena bukan pincang asli. Sangat tua sampai tidak punya sumsum tulang, ini dagingnya sedikit sekali. Dan jika ada hewan yang cacatnya lebih parah dari 4 jenis cacat di atas, maka lebih tidak boleh untuk digunakan berkurban karena cacat tadi sebagai dasar tidak diperbolehkan. Misalnya kok ada sapi kakinya buntung satu, maka tidak boleh meskipun dia gemuk karena lebih daripada pincang karena kakinya hanya satu. Lalu kalau disembelih apa sah? Ya sah.
sah untuk dibagikan dagingnya sebagai sedekah, tidak menggugurkan ibadah kurbannya, sunnah kurbannya. Kemudian cacat yang menyebabkan makruh untuk berkurban ada dua. Sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong, hanya makruh saja. Tanduknya pecah atau patah, itu juga makruh. Cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban, artinya tidak masuk pada makruh dan lain sebagainya, tidak mempengaruhi, namun kurang sempurna saja. yakni selain 6 jenis cacat, mulai dari cacat yang tidak boleh untuk dijadikan kurban maupun cacat yang menyebabkan makruh, maka berarti cacat itu tidak ada masalah sama sekali. Misalnya ompong giginya, ekornya tidak ada, sedang bunting, atau hidungnya rusak, artinya hidungnya pesek misalnya, maka boleh saja untuk berkorban, tidak ada masalah. Artinya tidak sampai tertolak, tidak boleh maupun makruh. Nah, tentunya yang terpenting adalah mencari yang terbaik. Terbaik sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan kita. Bisa jadi yang terbaik itu bagi seseorang harga 2 juta sudah terbaik. Bagi orang lain kemampuan terbaiknya sampai dengan harga 4 juta, 5 juta, 6 juta. Nah, ini yang tahu siapa? Yang tahu ya diri kita sendiri, termasuk saya ini sudah harus berkorban atau tidak, itu yang tahu diri kita. Tidak hanya melihat zahirnya orang, maka jangan suudzon kepada orang. Kita lihat, kayak omahnya api, motornya api-api, kok orang berkorban? Bisa jadi memang nyalengi gawe ngebangun omah sehingga omah menjadi api. Setelah itu utang mana yang gawe tuku motor. Jadi sehari-harinya memang tidak ada kelebihan, bahkan kurang untuk nyarutang. Maka ya tidak harus menyembelih binatang kurban, tapi cukup berpuasa. Binatang yang terbaik karena apa? Karena Al-Quran mengatakan bahwa sekali-kali kamu tidak akan menerima kebajikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Tentunya semua orang mencintai yang terbaik. Begitu pula dalam Al-Quran dikatakan, janganlah kamu memberikan infak kepada orang dengan sesuatu yang kamu sendiri tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata. Artinya, wah orang seneng belas terus dikait wong, jangan. Tapi tadi yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Lalu hikmah daripada menyembelih binatang kurban atau pelajaran yang bisa kita petik, yang harus kita lakukan ini dari menyembelih binatang kurban adalah untuk yang pertama, untuk mempertahankan iman butuh pengorbanan. Ya. Butuh pengorbanan untuk mempertahankan iman. Karena itu berkurban ini salah satu cara untuk mempertahankan iman. Yang bisa menyembelih binatang kurban, menyembelihlah. Ini tidak akan terjadi kecuali iman kita kuat. Karena apa? Karena kadang-kadang setan menggoda kita. 2,5 juta kan bisa untuk memperbaiki ini, memperbaiki itu. Jadi tidak jadi
mengeluarkan uang untuk membeli kambing atau membeli sapi. Atau khawatir, ini kalau saya belikan binatang kurban, harus saya mengeluarkan uang, nanti uang saya berkurang, piye ngesok, hari besok bagaimana, dan seterusnya. Terlalu jelimet. Dengan Allah jangan hitung-hitung. Jangan pakai perhitungan yang terlalu jelimet. Wis duwe tuku, ngesok urusan ngesok. Allah akan memberikan. Maka dari itu, pengorbanan apapun dalam mempertahankan dan merealisasikan iman dan takwa akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dan tidak bisa diprediksi oleh manusia. Tidak bisa diprediksi, diperkirakan oleh manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak hanya satu, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Diperintahkan untuk menyembelihnya dalam mimpinya. Ini mimpi Rasul adalah wahyu. Diperintahkan untuk menyembelihnya. Ketika dimusyawarahkan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pun menjawab, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang engkau diperintahkan Allah, insyaallah kamu akan mendapatiku orang yang sabar. Maka Nabi Ibrahim untuk mempertahankan iman rela menyembelih putranya. Akan tetapi ternyata ini adalah sebuah ujian saja dari Allah Subhanahu wa taala, ujian iman dan takwa. Bagaimana ketakwaannya? Digantilah dengan kambing kibas yang besar. Ketika sudah akan disembelih, Allah memanggil-manggil, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, kamu sudah membenarkan mimpi itu sebagai wahyu. Lalu digantilah dengan kambing kibas. Tidak ada yang memprediksi itu. Nabi Ibrahim tidak memprediksi itu, tapi Allah Subhanahu wa taala menggantinya. Ini ya berlaku sampai sekarang. Pengorbanan apapun yang kita lakukan akan diganti oleh Allah yang lebih baik. Ibaratnya kita berkorban waktu untuk berangkat ke masjid, sholat berjamaah dengan ikhlas karena Allah, maka akan diganti dengan ketentraman jiwanya, dilancarkan rezekinya, ya, diberi barokah oleh Allah rezekinya. Itu adalah nikmat dari Allah. Hatinya tidak dijadikan hati yang qaswah, yang keras, sehingga merasa tentram hidup itu karena hatinya tidak keras. Kemudian yang kedua, anak yang soleh akan selalu mentaati perintah orang tuanya selama perintahnya tidak bertentangan dengan agama Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa anak soleh di sini sebagai contoh adalah Nabi Ismail alaihissalam, anak yang soleh. Dan sejak awal memang Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, minta anak yang soleh. Maka kita harus mendidik anak agar menjadi anak yang soleh. Dia akan selalu mentaati orang tua selama perintahnya tidak bertentangan dengan agama Islam. Bahkan ketika orang tua itu perintahnya bertentangan dengan agama Islam pun, dia tidak akan marah dengan orang tuanya, tapi tidak mentaati dengan cara yang baik, yang sopan. Ketika dalam Al-Quran dikatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi
ma laisa laka bi ilmun fala tud'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kemusyrikan, fala tud'huma, jangan kau taati perintah itu, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan perlakukanlah keduanya di dunia ini dengan baik, harus dengan sopan, harus tetap taat kepada orang tua. Kemudian menunaikan salat Id dan mendengarkan khutbahnya, maka ini juga sebagai perintah yang berkait dengan masalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Melakukan amal-amal yang saleh itu juga perintah 10 awal bulan Dzulhijjah. Apapun bentuk amal saleh itu, apakah zikir, sedekah, salat sunnah, membaca Al-Quran, dan lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, barangkali cukup itu yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilakan. Monggo. Kalau suatu lembaga mengadakan Idul Kurban dengan cara misalnya dia diumumkan bahwa menerima kurban misalnya untuk kambing 7.500 plus ongkos penyembelihan, karena banyak yang ingin berkorban, dia berbagi uang, terus dari panitia korban itu dia berikan di suatu daerah sehingga bisa dapat hewan kurban kambing itu seharga sekitar 2 jutaan, sehingga dari selisih uang sekitar 500-an ribu. Dari selisih uang itu oleh panitia dibikinkan kaos untuk panitia hewan kurban. Hal yang seperti itu dilakukan. Yang kedua, kalau yang anak sekolah itu iuran untuk korban itu, apa itu bisa termasuk korban atau tidak? Baik, yang pertama jawabannya boleh ya, boleh tidak. Saya katakan boleh kalau panitia itu menyampaikan kepada sahibul kurban, ya, setelah beli di daerah harganya 1 juta misalnya, atau 1,5 juta, pokoknya masih ada sisa uang masing-masing misalnya 500.000, lalu panitia korban menghubungi sahibul korban bahwa ini ada sisa 500.000 rupiah, lalu sisa itu akan kita belikan kaos atau untuk ngecat masjid atau apalah. Bagi yang ridho, ya, bagi yang ridho kami mengucapkan terima kasih. Bagi yang tidak ridho, silahkan diambil uangnya, akan kami kembalikan. Ini menjadi boleh karena apa? Karena ada ijab qabul mengenai sisa tadi. Karena sisanya hakikatnya adalah milik sahibul kurban, bukan milik panitia. Tidak boleh dan dosa besar kalau ditukokke kaos ora kondo-kondo. Berarti dia ora amanah. Dia sama dengan makan harta yang haram. Karena ngomongnya adalah kambing harga 2,5 juta atau kambing harga 2 juta. Jadi boleh kalau dia konfirmasi, minta bagi yang rela digunakan untuk beli kaos, bagi yang tidak itu dikembalikan. Namun itu pun hanya sekali. Kalau tahun depan ini nggawe koyo kuwi meneh, berarti wis sengaja. Karena orang yang sudah melepas sebetulnya kepingin ngambil, tapi juga kadang-kadang sungkan untuk mengambilnya, malu untuk mengambilnya.
akhirnya ikhlas dengan terpaksa. Kalau tahun depan gawe koyo kowe meneh, ya saya yakin tidak diperbolehkan, tidak amanah, karena sudah ngerti di sana 1 juta atau 2 juta kok njaluki 2,5 juta. Padahal dia sudah tahu, berarti memang niat orang jujur, tidak jujur. Itu kan kalau tadi wis dijaluki kemudian ternyata ada informasi baru ning kono regane murah gitu ya. Terus yang kedua apa tadi? Oh, anak sekolah kemudian iuran untuk berkurban apa sah? Sah, akan tetapi kurban secara bahasa. Kurban secara bahasa itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah, dengan lain-lainnya yang diperintahkan Allah. Itu berkurban, mendekatkan diri kepada Allah secara bahasa. Lah dia berkurban mendekatkan diri dengan sedekah, yakni sedekah daging. Kenapa? Karena kurban secara istilah adalah dzabhu hayawanin mahsusin fi ayyamin mahsusin taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Menyembelih binatang tertentu di hari-hari tertentu karena untuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hewan tertentu, hewan yang tadi memenuhi syarat. Hari tertentu, yakni hari raya dan ayyamut tasyrik, dan kemudian niatnya adalah taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ya, ada lagi? Monggo. Ya, model patungan memang ada hadis Rasulullah SAW bahwa satu sapi itu untuk 7 orang. Itu ada hadis Rasulullah. Jadi tidak ada masalah hal itu. Monggo. Nyambung yang tadi Pak. Ustaz, apa namanya? Sapi 7 orang. Kemudian di antara yang 7 itu ada yang hatinya niatnya kekah, gimana Ustaz? Kalau di antara 7 itu ada yang niatnya kekah, atau juga ada di suatu tempat wong Kristen melu. Di antara 7 itu ya wong Kristen melu. Ketika itu tanya pada saya, kebetulan belum disembelih ya, artinya masih kajian, tapi sudah ikut bayar. Maka saya katakan tidak boleh. Kenapa saya katakan tidak boleh? Karena 7 ini merupakan satu kesatuan. Endi sing mbek wong Kristen sing berbentuk hadiah? Angel kan? Sama endi sing nggo kekah? Dagingnya iki padha. Maka ya jangan dilakukan itu. Lah orang Kristen ngei di waktu korban apa sah? Sah. Sebagai hadiah mau dipangan. Apa oleh pahala ya ora. Tapi hadiah itu dari siapa saja diperbolehkan selama hadiah itu halal. Misalnya kok ono tonggo Kristen, aku melu nyembelih wedhus nggo gawe mangan-mangan atau dikake fakir miskin, ya silahkan, boleh saja. Ya. Tapi ora oleh apa-apa. Ya. Jadi dicampur aduk seperti itu tidak diperbolehkan. Ada lagi? Ya. Korban di atas namakan orang tua yang sudah meninggal boleh. Berdasarkan kitab Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Al-Utsaimin dan beberapa artikel yang saya baca. Dasarnya apa? Dasarnya adalah karena suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh orang, yang pertama adalah karena bapaknya meninggal dunia, yang kedua karena ibunya yang tidak berwasiat apa-apa. Lalu dia ditanya, bolehkah saya bersedekah atas nama bapak saya atau ibu saya? Maka dua peristiwa itu dijawab oleh Rasulullah, na'am, boleh. Dasarnya itu. Lalu yang afdol mana?
yang afdol adalah mendoakan. Jadi doa jangan sampai ketinggalan kalau doa untuk orang tua. Tapi kalau sedekah, kalau memang ada kelebihan harta, mempunyai harta, sedekah atas nama orang tua bentuk apapun, apakah kurban, apakah bangun masjid, apakah apa, saya yakin berdasarkan hadis itu diperbolehkan. Gitu ya. Saya kira cukup, namun sebelumnya biasa terjadi masalah adalah kulit. Ya. Seorang penyembelih itu tidak boleh diupah dari binatang sembelihan itu. Ini dasarnya adalah riwayat dari Ali, bahwa Ali suatu ketika, Ali bin Abi Thalib suatu ketika disuruh menyembelih kurban Rasulullah SAW. Lalu Ali mengatakan, semuanya saya bagikan, adapun ongkos jagal itu min indina, dari kami, dari panitia. Ya. Maka kulit, kepala, kaki itu tidak boleh dijadikan upah bagi jagal. Kalau diberikan kepada penyembelih atau jagal, apa boleh? Boleh diberikan, tapi bukan upah. Ya. Bukan upah. Upahnya dari yang lain. Tidak boleh mengambil sedikit pun dari binatang itu. Lalu kemudian bagaimana masalah kulit ini? Karena kalau banyak kan kulitnya banyak. Orang mungkin diguntingi sidik-sidik dibagi, itu tidak mungkin. Kalau zaman dulu ya, karena yang kurban itu sedikit. Dulu di kampung saya, Limpung sana, kalau kurban ya diguntingi karena wonge akeh sing apa jenenge kurbane sithik, diguntingi melu dibagi. Tapi saiki wis ana sapi, kambing, itu ya tidak pernah seperti itu. Lalu bagaimana nasib kulit? Apakah boleh panitia menjual? Di dalam fatwa Lajnah Daimah lil Buhus al-Islamiyah yang saya baca, boleh panitia menjual, akan tetapi hanya sebagai perantara, ya. Bukan memiliki, bukan dijual terus nggawe bancaan panitia, itu nggak boleh. Panitia menjualkan, kemudian dikasihkan kepada mungkin panti asuhan, mungkin masjid, mungkin yayasan, mungkin juga fakir miskin. Itu diperbolehkan dari fatwa Lajnah Daimah lil Buhus al-Islamiyah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jam'ina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mujahidan illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridan wa lana salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.